Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pinawal Pinsalita, belajar bersama Kak Pina. Nah, pada video kali ini Kak Pina akan bahas tentang video gerhana bulan yang terjadi di Kutub Utara. Baru-baru ini beredar video gerhana bulan yang terjadi di Kutub Utara, tepatnya katanya antara Rusia dan Kanada. Ternyata video itu adalah hoax. Kenapa video itu bisa menjadi hoax? Nah, di video ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan dulu video yang beredar belakangan ini. Coba kalian perhatikan. Ya, ini dia. Oke, nah pada video itu terlihat bulan yang perlahan keluar, semakin lama semakin besar dan mendekati bumi. Kemudian maksudnya dia mendekati matahari lalu gelap. Nah, terjadi beberapa detik terlihat gelap, lalu terang kembali dan terlihat samar-samar bulan menjauhi bumi. Oke, seperti itu ya videonya. Nah, ternyata video gerhana bulan di Kutub Utara itu adalah hoax, ya. Nah, di video ini Kak Pina akan memberikan penjelasannya. Oke, nah ini narasinya di video tersebut menceritakan gerhana bulan di Kutub Utara, tepatnya di antara Kanada dan Rusia. Namun, penampakan itu coba kalian lihat, itu bukan di daerah yang bersalju, tapi di sebuah padang yang tandus, ya kan? Nah, lalu di dalam video tersebut tampak ukuran bulan lebih besar dari matahari dan bulan terlihat menutupi matahari. Jadi, yang seharusnya terjadi itu bukanlah gerhana bulan, melainkan gerhana matahari. Ya kan? Kalau bulan menutupi matahari, kan yang terjadi harusnya logikanya gerhana matahari. Nah, seperti itu. Betul tidak? Nah, jika yang terjadi pada video itu memang benar, seharusnya yang terjadi itu bukan gerhana bulan, melainkan gerhana matahari. Lebih tepatnya okultasi matahari, karena ukuran bulannya jauh lebih besar dibandingkan matahari. Nah, seperti itu. Oke, lalu kalian bisa searching di Google, tim cek faktakompas.com mengkonfirmasi video tersebut kepada peneliti di Pusainsa 8, yaitu Bapak Andi Pangerang. Setelah saya lihat, videonya memang hoax, katanya pada kompas.com pada hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021. Nah, lalu terkait videonya, menurut Andi itu adalah video editan dan menyandingkannya dengan narasi bahwa itu adalah gerhana bulan sehingga menjadikannya misinformasi. Videonya sendiri lebih editan atau ya bahasa teknisnya simulasi, karena dengan jarak bulan saat ini 384.400 km, ukurannya yang terlihat oleh mata ya juga masih begitu, tidak sebesar di video, Ibu Andi. Dia mengatakan sebaiknya masyarakat lebih mewaspadai jika ada video yang captionnya tidak sesuai dan terkesan melebih-lebihkan. Nah, kita harus berhati-hati ya dan harus selalu menyaring informasi yang masuk, tidak langsung percaya begitu saja. Kita harus cek dulu kebenarannya. Nah, ada teman yang mengatakan, kayaknya emang Kak Pina bener deh. Itu emang hoax, karena di video terlihat bulan itu tampak pada siang hari, bukan malam hari. Kalau gerhana bulan kan harusnya katanya malam hari. Nah, terkait ini Kak Pina akan menjelaskan sedikit. Apakah itu benar bulan bisa dilihat pada siang hari? Nah, sebenarnya itu bisa ya. Saat pagi hari dan langit sangat cerah, terkadang bulan masih bisa terlihat. Seringkali muncul rasa penasaran.
Sudah siang, kenapa bulan masih terlihat? Nah, kalau ini fakta. Kak Pina akan jelaskan kenapa ini bisa menjadi fakta. Bahwa bulan memang bisa terlihat pada siang hari ya. Nah, bulan memang bisa terlihat pada siang hari. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Oke, ada sebuah teori yang mengatakan teori bulan di seberang matahari. Nah, banyak yang mengatakan bahwa matahari berada di seberang bulan, sehingga letaknya akan selalu berlawanan. Teori itu mengakibatkan kita menjadi berpikir kalau matahari selalu muncul di siang hari, dan saat matahari terbenam, barulah bulan terbit di malam hari. Nah, kita jadi berpikir bahwa bulan itu hanya malam, sedangkan matahari itu siang. Jadi tidak mungkin bulan ada pada siang hari. Tapi ternyata pada kenyataannya peristiwa bulan berada di seberang matahari itu hanya terjadi sekali dalam sebulan. Posisi bulan di seberang matahari itu berarti bulan sedang masuk fase bulan purnama. Jadi hanya sebulan sekali. Di saat itulah bulan berada di titik 180 derajat dari posisi matahari di langit bumi. Selain fase itu, bulan bisa berada di mana saja, bahkan bisa berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Kalau bulan sedang tidak berada di seberang matahari, bulan bisa terlihat di langit pagi setelah matahari terbit. Bulan juga bisa terlihat di langit sore sebelum matahari terbenam. Saat bulan berada di antara bumi dan matahari, bisa jadi bulan terlihat pada siang hari. Namun bukan berarti bulan itu menutupi matahari dan terjadi gerhana matahari ya, tidak serta-merta. Karena orbit bulan pada bumi itu tidak sejajar dengan orbit bumi dan pada matahari. Jadi kalau bulan berada di tengah-tengah, tidak langsung terjadi gerhana. Ada fase-fasenya di mana akan terjadi gerhana bulan jika matahari berada di tengah-tengah, dan akan terjadi gerhana matahari jika posisi bulan ada di tengah. Itu ada fasenya tersendiri dan tidak bisa terjadi serta-merta ya, karena orbit mereka yang berbeda antara orbit bumi dan bulan dan matahari. Nah, jadi jika melihat bulan pada siang hari adalah hal yang wajar dan biasa terjadi pada pagi hari atau sebelum jam 12 siang, dan biasanya juga terjadi sebelum matahari terbenam. Nah, jadi itu adalah hal yang wajar. Bulan terlihat pada siang hari hampir selalu terjadi setiap hari, kecuali saat dekat dengan bulan baru, yakni ketika bulan terlalu dekat dengan matahari dan dekat dengan waktu bulan pertama. Barulah bulan terlihat hanya pada malam hari, tidak terlihat pada siang hari. Jika sudah purnama, itu baru bulan hanya terlihat pada malam hari ya, purnama penuh ya. Nah, ini adalah faktor yang dapat membuat penampakan bulan terjadi di siang hari. Pertama, saat langit benar-benar begitu cerah, sehingga cahaya matahari menembus bias cahaya biru dari langit. Nah, ini faktor yang bisa menyebabkan kita bisa melihat bulan pada siang hari. Selain itu, bulan juga harus benar-benar berada di lokasi paling tinggi di langit, baru dia bisa terlihat dengan mata langsung, tidak menggunakan alat bantu ya, baru kita bisa melihat bulan pada siang hari. Waktu terbaik untuk melihat bulan di siang hari adalah saat kuartal bulan pertama dan terakhir, ketika bulan berada 90 derajat dari matahari di langit. Nah, itu adalah waktu terbaik untuk melihat bulan pada siang hari. Nah, beberapa hari setelah fase purnama, bulan biasanya terbit pada pukul 8 malam. Hal ini mengakibatkan kita masih bisa melihat bulan keesokan paginya sekitar pukul 8 pagi. Nah, jadi kalau teman-teman melihat bulan masih belum terbenam saat pagi datang, jangan heran karena itu peristiwa yang biasa terjadi ya. Nah, biasa kita lihat bulan pada pagi hari masih ada, atau biasa kata patah
seperti bulan kesiangan. Nah, terlihat pucat ya. Nah, itu memang biasa terjadi karena ada fase-fasenya di mana bulan akan atau belum terbenam pada pagi hari. Jadi kalian jangan heran, wah kok ada bulan di siang hari? Nah, jangan heran. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa Kak Pina sampaikan pada hari ini. Semuanya salah dan kurangnya Kak Pina mohon maaf, dan Kak Pina berpesan jika ada sebuah informasi kalian harus saling dulu kebenarannya, apakah itu salah atau benar, itu benar-benar harus disaring ya. Nah, sekali lagi lebih dan kurangnya Kak Pina mohon maaf. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah datangnya dari Kak Pina. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong bagikan informasi kepada orang lain agar mereka bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Dan tak bosan-bosan Kak Pina selalu berpesan tetap sayangi lingkungan kita. Oke, terima kasih. Bye.